ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita angkat satu pujian yang memberi kepada Tuhan.
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersatu hati dalam pujian, dalam doa, dan saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa dan percaya bahwa firman-Mu akan berbicara bagi setiap kami yang mendengar. Biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Pasti jawabannya adalah luar biasa. Saya mengucap syukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tabrani Burcan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk boleh melayani firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi wabah virus COVID-19 ini, sudah hampir 2 bulan kita mungkin harus tinggal di rumah saja. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, buat orang-orang mungkin kenalan kita, bahkan juga keluarga kita, jika mereka terkena oleh virus ini, tetap Tuhan baik. Karena apapun situasinya, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan di tengah situasi seperti ini, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu kita selalu berdoa. Dan waktu kita berdoa, saya yakin Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa kita ingin doa yang didengar oleh Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat pada firman Tuhan, doa yang didengar oleh Allah. Apakah firman Tuhan mengatakannya demikian? Mari kita melihat kepada firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Saudara yang kasih Tuhan, jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang adalah karena adanya dosa. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu berdoa, tujuan Bapak Ibu berdoa adalah doanya didengar oleh Allah. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada prinsip atau ada dasar ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka ada hal yang harus kita miliki saat kita berdoa. Yang pertama, waktu kita berdoa kepada Tuhan, saya harus pastikan Bapak Ibu mengerti akan hal ini bahwa doa kita adalah percaya kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Kalau Allah kita yang hidup, itu artinya Allah bisa mendengar setiap doa, setiap apa yang kita nyatakan kepada Tuhan. Kalau dia bukan Allah yang hidup, bagaimana dia bisa mendengar? Oleh sebab itu, waktu kita berdoa, kita harus percaya kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan Allah yang tahu apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Betapa luar biasa Tuhan kita. Jadi kalau kita berdoa, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya Dia adalah Allah yang hidup. Dia lebih tahu daripada siapapun. Dia sangat tahu siapa diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah waktu kita berdoa, doa merupakan kesukaan daripada Allah. Kita melihat ketika Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Yesus selalu menggunakan banyak kesempatan untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Bahkan sebelum dia naik ke kayu salib, pada malam Getsemani, dia berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, Yesus suka berdoa karena ketika dia berdoa, dia lebih dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau doa adalah kesukaan bagi Tuhan, maka Allah sangat senang kalau anak-anak Tuhan itu datang berdoa kepadanya. Jadi doa itu bukanlah satu hal yang biasa bagi Allah. Ketika dia melihat ada anak Tuhan datang berdoa, itu merupakan satu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, kedatangan Bapak Ibu dalam doa kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang dinanti-nantikan Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan terhubung dengan anaknya, terhubung dengan kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kita boleh menyatakan isi hati kita dan pada akhirnya Allah pun akan menyatakan hati Tuhan kepada kita sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita boleh melakukannya dengan setia. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa dasar dari sebuah doa adalah kita harus percaya setiap doa kita itu selalu ada jawabannya. Pada umumnya jawaban doa itu selalu ada 3. Yang pertama doa ya dijawabnya adalah ya, artinya minta dikasih. Berdoa dijawab oleh Tuhan. Wah, doa seperti ini adalah doa yang menyenangkan. Lalu yang kedua adalah doa yang harus menunggu. Ya, ada penantian. Ya, Tuhan jawab tapi bukan sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Adakah mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin lebih daripada itu? Percayalah Tuhan telah menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Doa Bapak Ibu didengar oleh Allah, cuma jawabannya adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buat manusia berkata terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara percaya? Amin ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah jawaban doa adalah tidak. Sekalipun Tuhan menolak untuk mengabulkan doa kita, itu bukan berarti Tuhan tidak baik dalam kehidupan kita. Justru Dia sangat mengasihi kita sehingga waktu Dia berkata tidak, itu adalah yang terbaik bagi kita. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara? Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dengan apa yang kita minta terlalu resiko, terlalu berbahaya, membuat kita jatuh dalam dosa, binasa. Dan Tuhan tidak inginkan hal seperti itu. Tuhan inginkan kita semakin dekat, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita salah meminta kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, tidak anakku, Tuhan tidak memberikan. Dan itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkata doa yang didengar oleh Allah. Tadi dikatakan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Berarti Tuhan selalu mendengar. Tetapi ada pesan Tuhan tentang berdoa. Saya akan mengajak kita melihat secara cepat. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan dalam tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu pesan yang sangat tajam sekali. Mungkin kita merasa saya bukan orang Farisi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, lalu kita tujuan berdoa itu bukan ditujukan kepada Allah, kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi. Orang Farisi begitu. Mereka berdoa, mereka seperti dalam sikap mengucapkan doa kepada Allah. Tetapi tujuan mereka bukan kepada Allah. Hatinya bukan kepada Allah. Tapi hatinya adalah kepada diri mereka sendiri. Supaya mereka dilihat oleh orang lain keadaannya baik, rohani, suka berdoa. Saudara kasih Tuhan, percuma kalau kita berdoa tetapi tidak ditujukan kepada Allah. Mengatakan percaya kepada Allah tetapi sesungguhnya tidak percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan munafik. Saya berdoa. Kita semua belajar dari firman Tuhan ini agar kita jangan menjadi orang yang munafik. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kedua, firman Tuhan berkata demikian ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, orang yang berdoa bertele-tele itu seperti apa sih? Yang panjang, ya, yang muter-muter, udah A, B, C, A lagi, B, C, A lagi. Wah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pernah mendengar doa seperti ini, rasanya kepengen kapan aminnya ya gitu Bapak. Bapak Ibu Saudara, bukan artinya doa itu nggak boleh panjang-panjang. Tetapi yang dimaksud bertele-tele di sini adalah sesungguhnya kalau kita mengenal kepada Tuhan yang hidup, waktu kita berdoa, sesungguhnya kita boleh melihat bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga apapun yang kita minta, mungkin ada kalanya kita tidak lengkap dalam berdoa. Tapi Tuhan sudah mengerti apa yang kita perlukan. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal kepada Allah, dia nggak tahu bagaimana berkata-kata kepada Tuhan. Sehingga dia coba tutupi dengan kata-kata yang panjang. Dia coba mungkin muter-muter supaya Tuhan bingung. Padahal Tuhan tidak pernah bingung ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar doa kita didengar oleh Allah. Seperti firman Tuhan katakan, pendengaran Allah tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita.
karena yang menjadi penghambat adalah dosa kita. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa waktu kita berdoa, kita percaya berdoa kepada Tuhan yang hidup, kita berdoa adalah kesukaan Allah, kita percaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan waktu kita berdoa, firman Tuhan mengatakan jangan seperti orang munafik dan jangan bertele-tele. Artinya kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah orang yang percaya, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami sesungguhnya Engkau tidak pernah tidak mendengar doa kami. Engkau selalu mendengar doa kami. Tetapi kenapa doa kami ada kalanya tidak dijawab? Itu karena apa yang kami sikapi dalam hidup kami belum sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, kami sudah ditunjukkan oleh kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya. Dan kami percaya waktu kami berdoa, apa saja yang kami minta dan doakan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kehidupan kami. Engkau memberkati buat pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, khususnya di GBI Taman Surya ini. Engkau memberkati buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Apapun masalah mereka, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Engkau juga memberikan kekuatan dan pertolongan Bapak Gembala. Engkau memberkati buat setiap pengurus gereja yang ada, agar dalam situasi yang seperti ini, gereja Tuhan tetap berfungsi dengan baik dan gereja Tuhan tetap memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati buat setiap rumah tangga yang ada, Engkau mencukupi kebutuhan kehidupan mereka, dan Engkau melindungi dengan kesehatan, kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.